Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Atan dan Akazia. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, Atan, Akazia, dan juga dalam keadaan yang semangat karena Kafet akan segera eh, memulai kelasnya ya. Nah, jadi kita sambil nunggu teman-teman yang lain, Kafet pengen nanya dulu nih kabar dari Atan dan Akazia. Gimana kabarnya, Atan? Baik, Alhamdulillah baik ya. Akazia gimana kabarnya? baik, Baik. Nah, kalau baik berarti siap buat belajar ya. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan ya. Nah, karena kita ketemunya di minggu ini dua kali, kemarin kita sudah belajar dan hari ini juga kita akan belajar lagi karena untuk mengganti kelas yang di reschedule ya di masih hari setelah Lebaran kemarin. Nah, jadi hari ini hari yang apa namanya? Sudah sesuai ya. Nah, sudah kembali normal ya. Seperti sesuai jadwal yang sudah disepakati di awal ya, di hari Rabu jam 7 malam. Oke. Nah, jadi mungkin Kak Afid coba share screen ini untuk materinya hari ini ya. Nah, jadi kalian bisa lihat dan kalian silakan dibuka untuk Roblox Studionya ya, karena nanti akan update. Nah, jadi sudah otomatis update dan tidak menunggu lama ya. Nah, silakan dibuka dulu Roblox Studio. Misalnya update untuk aplikasinya itu pasti ya. Nah, dan juga LMS-nya silakan dibuka ya, di open. Nah, LMS-nya juga dibuka. Oke. Nanti template-nya yang mana nanti akan Kak coba jelaskan. Ya, yang terpenting adalah kalian buka dulu Roblox Studionya dan kalau ada update nanti dia otomatis sudah ke update ya. Nah, gitu. Oke, ini Kak coba share untuk hari ini. Nah, kalian sudah bisa melihat belum untuk share screen-nya? Sudah bisa ya? Oke, sudah terlihat ya? Ya. Nah, jadi untuk hari ini kita masuk ke dalam modul 2 pelajaran ketujuh ya. Nah, ini Tan, Gazia, dan Cia, kita hari ini masuk ke dalam modul ke-2 pelajaran ketujuh. Ya, ini lanjutan yang kemarin. Jadi setelah kita belajar tentang apa itu RPG ya, role playing game, mengenal itu, dan hari ini kita akan coba menambahkan karakter ya ke dalam games. Nah, jadi kita akan menambahkan karakter. Karakter apa yang dimaksud? Nanti kita coba lihat. Jadi pertemuan kemarin ya, kita sudah belajar mengenal apa itu RPG ya. Nah, jadi Kak Fit ulang lagi untuk mereview pertemuan kemarin. Jadi RPG itu adalah game yang mengubah karakternya ya secara otomatis, bukan otomatis ya, secara keinginan kita dan nanti akan mempengaruhi hasil permainannya ya. Nah, jadi RPG contohnya adalah Warcraft ya. Nah, dia bisa mengubah tampilan pada saat permainan itu sedang berlangsung ya. Nah, jadi kalau game RPG fiturnya seperti itu. Kemudian ini ada tiga kemarin ya, ada misi, ada cerita, ya. Kemudian kemampuannya bisa meningkatkan karakter ya. Nah, jadi misalkan ada kekuatan, ya, ada environment pedang gitu ya misalkan. Nah, jadi pedangnya bisa naik level terus ya, meningkatkan selama pertandingan. Kemudian ada lagi yang namanya, nah ini pertempuran ya. Bisa ada membeli senjata, membeli baju besi ya. Ketika bisa melakukan apa saja gitu. Nah, kemudian ada lagi pemain itu bisa membuka kunci ya. Nah, melewati jembatan, melewati jebakan ya. Nah, macam-macam ya. Jadi kemarin kita sudah coba memulai untuk fitur RPG yang pertama ya. Nah, kita memulai untuk yang menampilkan sebuah aksesoris ya.
ke dalam karakter kita pada saat permainan itu sedang berlangsung. Nah, jadi di dalam karakternya juga ada karakteristiknya, keterampilannya dan kemampuannya. Nah, contohnya tuh misalnya wizard ya, kemudian ada div dan warrior. Oke, itu dan ini praktik kemarin ya, kita menambahkan klik detektor yang fungsinya adalah agar tindakan ketika saat mengklik ya, mengarahkan kepada part atau kotak itu, nah dia bisa otomatis mengeluarkan aksesorisnya ya. Nah, itu gunanya klik detektor. Kemudian, bagaimana cara menentukan anggota ya? Tubuh mana yang akan dipasangnya aksesoris? Nah, yang pertemuan kemarin juga kita tahu ya kalau posisi dari masing-masing tempatnya, masing-masing aksesoris itu punya tempatnya tersendiri ya. Jadi ada topi ya di atas kepala ya, ada di head attachment. Kemudian kalau untuk kacamata dia berada di depan ya. Dan untuk apa lagi? Wings ya, sayap dia berada di body bag ya, body bag attachment ya. Attachment itu sambungan. Nah, oke, kita akan coba masuk ke dalam materi hari ini. Kita akan coba menambahkan karakter ke dalam game. Game yang bagus tuh selalu memiliki karakter ya. Jadi game yang bagus selalu memiliki karakter. Kenapa begitu? Ya karena pastinya kalau misalkan karakternya semakin banyak, itu akan semakin bagus gamesnya. Ya kan, akan lebih semakin menarik. Ya, kalau misalkan karakternya hanya satu, dia pasti tidak menarik. Contoh games yang banyak karakternya, ada yang bisa sebutin nggak? Kira-kira game yang karakternya tuh banyak banget. Nah, contohnya games apa? Contohnya games apa? Karakternya yang paling banyak. Contohnya ada Stumble Guys ya. Nah, Roblox termasuk ini ya. Kemudian game mobile lainnya ada Mobile Legend ya, ada AoV. Nah, ya jadi yang karakternya tuh banyak. Pasti gamenya akan menarik. Nah, kita akan coba belajar apa itu NPC. Nah, ada yang tahu nggak kepanjangan dari NPC? NPC itu apa? Nah, coba. NPC adalah kepanjangannya. Nah, kalau artinya sendiri NPC itu adalah karakter ya. Karakter dalam game yang dikendalikan oleh non pemain. Nah, maksudnya adalah NPC itu yang menggerakkan bukan manusia ya. Nah, bukan player atau pemainnya, tapi yang menggerakkan adalah apa ayo? Ada yang tahu? Siapa yang menggerakkan NPC? Yang menggerakkan adalah dari kodenya ya. Nah, jadi di dalam games itu sudah dibuatkan skripnya ya, di program, di coding ya. Jadi NPC itu digerakkan oleh program ya. Nah, bukan dari player yang membuatnya, ya, yang menggerakkannya. Jadi yang menggerakkannya adalah program sendiri. Nah, itu kalian harus tahu ya. Oke, ini NPC. Jadi NPC itu adalah non playing character ya. Nah, atau non playable character. Jadi dia bukan eh, dimainkan oleh manusia ya, pemain, tapi dia dimainkan oleh program yang sudah dibuat sama developernya ya. Oke, jadi di NPC itu punya peran tertentu dalam permainan. Jadi ada perannya ya. Nah, di dalam NPC itu punya perannya. Ada peran sebagai lawan.
Nah, ada yang sebagai kawan dan ada yang netral. Nah, biasanya kalau yang netral itu warga ya, warga-warga sekitar. Kalau misalkan gamesnya itu tentang desa, nah warga itu netral ya. Kawan dan ada lawan ya, lawan pasti musuhnya ya. Oke, itu termasuk dari peran yang ada di NPC. Nah, jadi di hari ini di kelas ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah kita akan coba belajar menambahkan NPC ke dalam game kita. Nah, jadi kita mulai membuat NPC. Kemudian kita akan menambahkan skrip karakternya untuk patroli. Nah, jadi nanti NPC-nya bisa bergerak-gerak ya. Tapi bergeraknya berdasarkan program yang kita buat ya. Yang menggerakkan itu adalah programnya, bukan manusia ya. Nah, jadi NPC-nya bergerak sendiri otomatis. Nah, nanti kita akan coba buat seperti itu ya. Pasti kalian kalau ketika main games pernah ketemu NPC yang bergerak-gerak sendiri. Nah, itu di program ya. Oke. Nah, silakan dibuka untuk Roblox Studionya. Kita coba masuk ke dalam Roblox Studionya ya. Oke, kita coba stop share. Dibuka Roblox Studio. Kafit punya Kafit update juga ya. Silakan dibuka template menggunakan yang base plate ya. Nah, jadi gunakan template yang terbaru. Gunakan yang base plate. Nah, gunakan yang base plate. Gunakan yang base plate ya. Hmm. Oke, sudah dibuka? Hmm. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan coba menambahkan
NPC ya. Nah, NPC ini dibuat oleh kita sendiri ya. Nah, jadi yang pertama, cara menambahkan karakter NPC, caranya dengan seperti ini. Nah, di bagian navbar di atas itu kita klik yang model. Nah, oh kita klik yang avatar. Kita klik yang avatar. Oke, kemudian di avatar itu ada yang namanya perakit rig. Nah, atau rig builder ya. Rig builder kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau Kavit di sini perakit rig. Nah, itu diklik. Kemudian tipe rig itu ada yang R15 dan R6. Nah, bentuk tubuhnya ada yang maskulin dan feminim. Silakan dipilih ya. Kalau untuk bentuk tubuh, nah boleh terserah kalau Kavit pilihnya maskulin ya. Maskulin itu pria. Kemudian tipe rig itu ada R15 dan R6. Maksudnya apa? Jadi R15 itu nanti bentukan untuk tulangnya, maksud Kavit riggingnya ya. Jadi di karakter tuh ada yang namanya bagian sendi-sendi. Nah, jadi contoh nih, Kavit tambahkan rig ya. Silakan pilih yang R15 dan pilih yang avatar block ya. Nah, yang ini. Pilih yang avatar block. Klik. Nah, jadi ada bagian sendinya. Kalau misalkan pilih yang R15, dia sendinya tuh akan lebih banyak. Nah, ini adalah attachment atau sambungan sendinya. Sendi-sendi. Dia seperti manusia sungguhan, ya. Nah, dia punya sendi-sendinya. Kalau R6, dia akan lebih sedikit simple ya. Nih, kalau R6, Kavit pilih. Dia akan lebih sedikit simple ya. Nah, attachmentnya akan lebih sedikit. Nah, dia hanya bagian intinya saja kalau R6. Kalau R15 itu akan lebih banyak ya. Jadi pergerakannya akan lebih smooth. Nah, smooth itu apa Kak Fit? Smooth itu halus ya. Kak Fit pilih yang R15. Nah, kalau sudah pilih yang R15, silakan ditaruh di sini ya. Oke, taruh di sini. Ini R15. Oke, NPC Kak Fit itu. Kemudian, kalau sudah ditambahkan avatar R6, R15, jadi di sebelah kanannya itu ada filenya ya. Nah, apa maksudnya ya, Kak Fit? Di bagian Explorer. Nah, ada yang namanya rig di sini. Nah, kita klik kanan, kita rename. Ubah namanya menjadi NPC 1. Ya, huruf besar semua. Ubah namanya menjadi NPC 1. Oke. Kemudian di NPC 1, nah ada yang namanya body colors. Ada body color. Ini kita bisa ubah. Nah, David pengen dia ubah body color, klik di property, kita ganti-ganti saja. Nah, ini David bisa ganti-ganti ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan David mau hias-hias, nah boleh. David hias-hias. Jadi karakternya David tambahkan stiker misalkannya depan bajunya. Nah, cari aja di toolbox, stiker. Nah, misalkan David cari stiker. Oh ya, di sini ya. Nah, oke, ini nih misalkan. Nah, ya, boleh seperti ini.
Ya. Silakan dicoba dulu. Ya, sambil sekalian di share screen ya pekerjaannya. Silakan di share screen sebagai kafet ini untuk melihat pekerjaannya ya. Oke, wajib ya. Nah, seperti ini jadinya. Tambahkan dan kalian modifikasi sesuai keinginannya. Nah, oke, silakan diubah warnanya. Nah, itu sudah jadi ya. Oke, sudah dimodifikasinya? Oke ya. Nah, selanjutnya coba kembali lihat lagi. Nanti bisa kalian modifikasi yang lebih bagus lah ya setelah nanti sudah berhasil programnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba mulai memindahkan NPC ya. Nah, jadi NPC-nya sudah bisa mulai bergerak. Nah, caranya seperti ini. Bisa dilihat dulu. Kafit akan buat sebuah tempat dia ini ya, tiang tempat dia berdiri. Misalkan Kafit seperti ini. Contoh Kafit buat tiang seperti ini ya. Nah, oke. Tiangnya misalkan tiang ini Kafit ubah warnanya menjadi merah, oke ya. Ini Kafit ubah menjadi namanya tiang ya. Nah, setelah itu Kafit akan buat ini.
David akan buat tiangnya itu punya bendera. Nah, jadi ada benderanya ya. Oke, benderanya biar terpisah ya. Nah, oh, berarti tiangnya jangan warna merah, tiangnya warna coklat saja. Nah, benderanya warna merah. Oke, seperti ini. Ini Kafit kasih nama bendera ya. Yang ini tiang, yang ini bendera. Nah, kemudian dua ini Kafit buat menjadi grup. Grup. Nah, di grup ya. Klik ini, di grup. Nanti dia akan menjadi sebuah model. Oke. Yang ini Kafit ubah namanya menjadi bendera satu. Nah, silakan dibuat. Jadi di dalamnya ada bendera dan tiang. Kemudian bendera dan tiang ini diubah menjadi grup ya, dijadikan satu. Sehingga nanti kita rename ya, menjadi bendera satu. Nah, silakan dibuat. Nah, buat seperti ini, bendera satu. Nah, setelah sudah jadi benderanya, dibuat menjadi grup ya. Nah, di grup, nah, dua-duanya diseleksi, kemudian pilih di home, kemudian klik grup. Nah, nanti dia berubah menjadi model. Jangan lupa untuk di rename. Kalau tiang, namanya tiang. Kalau bendera, namanya bendera. Diseleksi dua-duanya dulu ya. Tiang dan benderanya diseleksi dua-duanya. Kalau untuk menseleksinya, itu menggunakan shift ya. Nah, shift-nya ditahan, kemudian diklik.
Oke, sudah. Oke, selanjutnya, nah di sini ada hal yang terpenting karena nanti biasanya kalau misalkan tidak melakukan konfigurasi ini atau nanti terlewat, itu nanti tidak akan bergerak ya. Jadi karakternya akan diem saja. Nah, dia tidak bergerak. Nah, jadi silakan dilihat nih. Jadi yang perlu kita atur adalah di sini ada bendera satu ya. Nah, bendera satu. Kita klik bendera satunya. Kalau Kafit klik bendera satu, dia otomatis semuanya terseleksi ya. Semuanya terseleksi. Klik bendera satu, kemudian di properti di bawah, itu kita scroll ke bawah, cari yang namanya primary part ya. Namanya adalah primary part. Dia ada di pivot. Nah, biasanya kalau pivotnya masih tertutup seperti ini, silakan dibuka pivotnya. Nah, klik segitiga ke bawah ya. Nah, tiga sampingnya diklik jadi ke bawah. Ini ada primary part. Nah, primary partnya kita klik yang di sini. Nanti kursornya akan berubah. Kursornya akan berubah seperti ini. Seperti ada kotak di ujung kanan atasnya dan ada tanda X di sini. Nah, ini kita arahin ke bendera, mouse-nya. Mouse-nya kita arahin ke bendera, kemudian kita klik. Nah, otomatis nanti dia keisi bendera di sini. Silakan dicoba seperti. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan seperti itu, kita akan menambahkan script ya. Menambahkan scriptnya ada di NPC 1 ya. Nah, ini Kafit klik NPC 1, ininya diklik NPC 1, kita arahin klik plus, tambahkan script ya. Begitu. Oke, scriptnya ada di LMS, silakan dibuka. Nah, ada di LMS. Di modul 2, lesson ke-7 ya, nomor 21. Nah, jadi kalau kalian buka nomor 21, di situ ada script untuk memindahkan NPC ke suatu titik. Kita copy dari lokal sampai position, tutup kurung, kemudian kita pindahkan ke scriptnya.
Silakan dicoba seperti itu dulu ya. Scriptnya yang paling awal ya, nomor 21 kan di dalam nomor 21 ada 3 script. Nah, dia yang paling kiri ya. Jadi kalau biasanya Kak Afid nambahin script itu dia yang paling kiri dulu, paling ujung sebelah kiri, kemudian ke selanjutnya gitu ya. Nah, jadi nggak dari kanan, tapi dari kiri berurutan ya. Nah, yang paling awal itu adalah judulnya script untuk memindahkan NPC ke suatu titik. Nah, itu di copy kemudian di paste ke dalam script di Roblox ya. Nah, di dalam sini ini masih ada yang perlu kita atur. Nah, ya. Yang perlu kita atur apa? Ada yang tahu nggak? Yang perlu kita atur. Nah, dari script ini. Ada yang perlu kita atur. Ada yang perlu kita ganti skripnya. Ada yang tahu nggak skripnya yang perlu kita ganti apa? Potongan kodenya. Ya, ada yang bisa menjawab? Untuk skripnya. Nah, kira-kira apa yang harus diganti? Nama. Nama apa itu? Ya, nama yang mana? Nama NPC. Nama NPC. Oke. Kemudian, ada lagi. Selain nama NPC. Nah, jadi, kalian bisa lihat nih. Ya, betul tadi kata Junior ya. Yang perlu kita ubah adalah nama NPC 1. Ya. Berhubung nama NPC 1 di sini sama kayak punya Kafid, ya, berarti tidak perlu diubah. Karena huruf besarnya sama, angkanya sama ya, jadi tidak perlu diubah. Kemudian kita cek yang baris ketiga. Baris ketiga ada yang namanya green flag. Nah, ini adalah bendera yang harus kita ubah. Nah, kalau ini namanya green flag, kalau punya Kafid namanya bendera 1. Nah, berarti dia harus diganti menjadi bendera 1. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian kita coba, apakah dia sudah jalan. Ah, dia sudah jalan ya, bendera 1. Oke, ini perlu kita jangkat. Nah, ya, berhasil ya. Karakternya berhasil berjalan. Nah, seperti itu. Ya, berjalan ya. Oke. Berhasil? Ya. Nah, oke. Good. Bisa ya, udah jago semua pasti. Nah, kalau sudah yang berhasil, sekarang kita praktik membuat sebanyak 3 bendera. Nah, jadi benderanya diduplikat 1, 2, ya, 3. Nah, jadi dia dari sini berjalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ya, gitu. Ya,
Gimana caranya, Kak Fit? Nah, ini coba kalian perhatikan. Ya, jadi setelah kita skripnya itu ya, di dalam skripnya kan ada yang namanya skrip untuk memindahkan NPC ke dua titik. Nah, kalian setelah diduplikat, ini kita ubah bendera satu ini, bendera dua ini kita ubah menjadi namanya bendera dua. Jadi tidak boleh bendera satu semua, ya. Ini bendera tiga. Ini bendera empat, ya. Kemudian ini kita ubah warnanya. Oke. Oke, sebentar ya, Kak Fit. Ada ini sesuatu tuh. Silakan dibuat dulu untuk apa? Benderanya dan juga skripnya gunakan yang nomor 2 ya. Oke. Sebentar ya, Kak Fit ya. Nah, ya. Jadi setelah diubah namanya, silakan diubah warnanya juga ya. Nah, bendera 2 ini Kak Fit ubah warnanya. Ini warna hijau misalkan ya. Bendera 3 warnanya Kak Fit ubah menjadi kuning. Kemudian bendera 4 diubah warnanya menjadi biru. Nah, ya. Kemudian skripnya yang mana, Kak Fit? Nah, skripnya gunakan yang ini. Gunakan yang kedua, yang tengah. Jadi skripnya tetap seperti ini, ya. Skripnya tetap seperti ini. Hanya saja ada penambahan ya. Nah, skripnya gunakan yang di NPC, kita copy yang di tengah ya, nomor 2 skripnya. Jadi kalian bisa lihat punya Kak Fit, skripnya yang ini di tengah ini. Kalau ini kan yang untuk satu bendera ya, dia hanya green flag saja. Nah, kita gunakan yang tengah karena dia ada red flag di sini. Ya. Nah, gunakan yang ini, kita copy, kemudian kita ke Roblox Studio, kita hapus saja, kemudian kita paste yang baru. Nah, ini perlu kita atur lagi. Yang green flag kita ubah menjadi bendera satu. Red flag kita ubah menjadi bendera 2. Ya. Oke, kita jalankan. Dia hanya 2 bendera saja. Nah, NPC 1 ke merah, ya. Nah, setelah ke merah harusnya ke hijau. Nah, dia ke hijau. Oke, nah setelah ke hijau, dia tidak akan jalan lagi karena benderanya hanya yang di setting scriptnya ada 2. Nah, berarti Kafit membuat lagi di sini. Local point C. Local point C. C. Kemudian di sini bendera 3. Nah, bendera 3.
Kemudian Kafit tinggal seperti ini saja ya. Nah, di copy-copy saja. Weight ini diubah menjadi poin C. Nah, buat lagi poin D ya. File poin D. Ini bendera 4 ya. Kemudian ini Kafit copy, paste bawahnya, ini diubah menjadi poin D. Nah, seperti ini skripnya. Ini Kafit share di meeting chat ya. Nah, kalian bisa copy. Tinggal diubah-ubah saja. Kafit share di meeting chat. Jadi, ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, silakan dicoba. Hasilnya seperti itu. NPC-nya terus berjalan. Dia ada weight-nya ya, Kafit kasih weight-nya sehingga dia menunggu gitu ya. Nah, bendera 2, bendera 3. Nah, setelah itu menuju ke bendera 4. Atau weight-nya dihapus. Ya. Jadi tidak terlalu lama nunggunya. Weight-nya boleh Kafit hapus. Nih, ya. Cut. Oke. Oh, kalau dikasih weight dia langsung ke 4 ya, berarti harus dikasih weight. Jadi tetap dikasih weight ya. Kalau nggak dikasih weight, dia langsung ke bendera keempat ternyata ya. Jadi tetap dikasih weight. Nah, nunggu move to finish weight ya. Memang harus dikasih weight. Oke, begitu. Berhasil? Kak ini nggak berhasil Kak aku Kak. Nah, nggak berhasil ya. Untuk bendera satunya berhasil nggak? Tadi bendera satunya berhasil, ke bendera satu doang, ke satu bendera berhasil. Oke, kamu coba lihat bendera 2. Bendera 2 itu namanya ya, namanya harus disesuaikan nih. Jadi bendera 2 ini harus sesuai namanya ya. Kemudian nih sama perhatikan ininya ya. Nah, dan ini lebih ke ini ya. Poin A, B, C, D. Nah, kalau poin A itu adalah bendera 1. Poin A adalah bendera 1. Poin B adalah bendera 2. Poin C adalah bendera 3. Poin D adalah bendera 4. Nah, kalian harus sesuaikan. Yang pertama adalah poin A. Kemudian poin B.
di sini poin C, di sini poin D. Dan huruf besar, huruf kecilnya. Kafit huruf besar, A dan B-nya huruf besar. Nah, C, D, ini huruf kecil semua. C, D, huruf kecil semua. Begitu ya. Nah, jadi harus sama. Poin A, poin B, poin C, poin D. Coba disamakan. Kira-kira seperti itu. Oke, sebentar ya.
Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah, Kak. Sudah. Wah, luar biasa ya, keren-keren. Nah, jadi berarti kalau sudah selesai semua, aman dong ya? Apalagi ya? Nah, Kavi coba akan share screen. Oke. Nah, setelah kita coba belajar tadi sudah praktik ya, praktik dalam membuat NPC-nya sudah bisa bergerak. Nah, sekarang kita ada tambahan lagi untuk skripnya yang nomor 3 ya. Itu kan antara 2 titik, 3 titik, sampai 4 titik ya. Kita hanya menambahkan saja tadi ya. Nah, dengan skrip yang seperti ini. Nah, ini ada skrip yang ketiga, dia ada delay-nya ya. Nah, patrolinya. Jadi setelah dari nomor 1, bendera 1, kedua, ketiga, keempat, kan dia berurutan nih. Kak kalau lihatkan Roblox-nya seperti ini, kita lihat dia berurutan. Dari bendera 1 ya, ke bendera 2, kemudian bendera 3 ya. Setelah itu nanti ke bendera 4 terakhir. Nah, skrip yang ketiga itu akan membuat benderanya dia bisa memutar balik arah ya. Nah, kalau urutannya kan dia dari sini menuju ke sini ya. Dari sini menuju ke sini. Kalau skrip yang kedua tadi kita gunakan ya. Kemudian ke sini. Dan dia berhenti di sini. Oke. Skrip yang ketiga itu bisa seperti ini. Jadi ketika Kak berjalan ke merah ya, Kak bisa atur dia menjadi ke kuning ya. Setelah ke kuning, dia balik lagi. Balik lagi menuju ke merah. Nah, setelah ke merah, dia baru berjalan ke hijau. Ke hijau, dia berjalan ke biru. Nah, seperti itu. Dia bisa memutar balik ya. Oke. Sekarang coba sebagai tugasnya saat praktik ini, kalian coba untuk yang skrip nomor 3. Nah, bekerja secara mandiri di skrip nomor 3 ya. Nomor 3 ini adalah untuk mengubah arah ya, memindahkan dari titik A ke B kemudian balik lagi ke A. Nah, gitu ya. Silakan di copy paste ya. Nah, dari lokal patrol delay sampai N paling bawah ya. Nah, jadi kalian harus memahami dulu dari baris kode ini. Silakan di copy kemudian di paste ke dalam skripnya. Nah, itu silakan lakukan secara mandiri ya. Sambil di share screen karena Kak akan melihat pekerjaannya. Nah, praktiknya bagaimana Kak akan sambil melihat. Oke, silakan di share screen. Ya, coba Junior, Cia, Atan, Kazia. Nah, gunakan skrip yang ketiga. Yang pertama coba diubah dulu ya nama green flag dan red flag-nya itu diubah menjadi bendera 1, bendera 2, bendera 3 atau bendera 4. Nah, kemudian nanti kalian coba analisa ya, analisa dari pergerakan NPC-nya ya, dianalisa. Nah, maksudnya dianalisa adalah diperhatikan, oh ternyata NPC-nya bergeraknya dia bisa
mondar-mandir gitu ya, bolak-balik. Nah, dari yang bendera 1 ke 2, kemudian balik lagi ke 1. Nah, kemudian ada delay-nya. Delay-nya 2 detik ya tadi ya. Kalian sambil menganalisa kira-kira programnya yang perlu diubah yang mana. Nah, coba Kafit sambil melihat progres pekerjaannya. Ini gimana dicoba? Ini coba Kafit juga ya. Jangan lupa mengubah NPC 2 menjadi NPC 1 ya. Karena namanya berbeda. Poin A, poin B ya. Nah, punya Kafit sudah berhasil berjalan. Dari bendera 1 menuju ke bendera 2 ya. Nah, dia menuju ke bendera 2. Kemudian dia kembali lagi ke bendera 1. Berhasil, Kak. Berhasil ya? Nah, ya. Kemudian dia ke bendera 2 lagi. Coba kalian perhatikan. Memang delaynya agak lama karena sudah wait kemudian nambah 2 detik ya. Nambah 2 detik. Jadi agak lebih lama. Ya dia patroli mondar-mandir. Bendera A, bendera 1, bendera 2, bendera 1, bendera 2 gitu. Terus dia berulang-ulang. Nah, begitu ya. Sebenarnya fungsi dari script ini, coba Kafit sambil jelaskan ya. Di script ini ada looping ya. Kalian pernah belajar tentang looping nggak di perulangan ya? Looping atau perulangan. Pernah dengar kata-kata itu? Looping, perulangan? Pernah dengar? Nah, jadi Iya. ya di visual programming ya, di VP ada namanya looping atau perulangan. Nah, kalau kalian pernah dengar, jadi ada di script itu ada while ya. Nah, while itu ini perulangan, while dan do. Nah, ini adalah program perulangan atau looping ya, while dan do. Jadi ada sebenarnya ada 3 ya, ada yang bilang 3 jenis dari perulangan, ada yang bilang 2 jenis dari perulangan. Maksudnya gimana Kak Fit? Jadi maksudnya adalah ada perulangan yang menggunakan for, ada perulangan yang menggunakan while, do, dan seperti ini. Ya. Nah, yang saat ini kita lihat, jadi ada while dan do ini adalah perulangan. Makanya kenapa tadi berulang-ulang terus ya kan? Dia akan bolak-balik terus. Nah, ini kalian harus
Paham nih? If, else, and ya, kondisi. Jika next destination object adalah poin A, maka dia akan di sini menuju ke poin B. Nah, jika sebaliknya, maka dia akan balik lagi ke poin A. Nah, dia seperti itu. Dia akan bolak-balik. Jadi, kalian perlu tahu juga ya. Di sini, nah, tapi coba gambarkan ya. Poin A. Nah, poin A itu adalah bendera 1. Poin B adalah bendera 2 ya. Nah, jadi tadi perulangan. Dia akan maju terlebih dahulu ke sini. Jadi karakternya itu akan maju terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi ini akan maju ke sini, bendera 1. Nah, dia akan melakukan, tadi katanya while do ya, diulang. Apabila objek destination-nya yang pertama adalah bendera 1, poin A, maka setelah selanjutnya dia akan bendera 2. Nah, kalau selanjutnya itu bukan bendera 2, eh bukan bendera 2 selanjutnya, maka dia akan ke bendera 1. Nah, ya, harusnya kan di programnya seperti itu. Nah, ini ya. Jika destination-nya selanjutnya adalah poin A, maka dia akan melanjutkan ke poin B. Sebaliknya, dia akan ke poin A lagi. Nah, jadi akan diulang-ulang terus. Nah, jadi seperti itu. Ya, bendera 1, bendera 2. Oke, sampai sini sudah jelas? Nah, sekarang coba Kafit pengen kalian ubah. Nah, ya, setelah kalian coba tadi berhasil, Kafit pengen kalian ubah. Ubah untuk dari, jadi startnya dimulai dari bendera merah, oke, kemudian menuju ke bendera kuning. Dan setelah bendera kuning, dia balik lagi ke bendera merah. Nah, coba silakan dicoba. Sambil di share screen, Kafit pengen lihat. Apakah berhasil? Dari bendera merah ke bendera kuning. Kemudian balik lagi. Silakan. Apa yang diubah kira-kira? Bendera 1 ke bendera 3. Oke, punya Cia sudah berhasil. Wah, keren ya. Nah, apakah dia balik lagi, Cia? Oh, balik lagi dia. Nah, dia balik lagi ya. Dia sudah berhasil. Punya Junior sudah berhasil. Punya Kazia, nah, punya Tan. Oke, berarti sudah paham untuk mengubahnya. Oke, dia akan patroli seperti itu. Ayo, punya Atan, punya Kazia, silakan dicoba dulu.
Berhasil, Kak. Berhasil. Oke. Udah berhasil semua ya. Nah, berarti sudah pada jago-jago banget nih kalian ya. Sudah pada cepat berkembang ya. Wah, Kak Fit sangat apresiasi sekali ya. Nah, kalian sudah cepat sekali menangkap. Oke. Oke, berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil, silakan kalian save gamesnya ya. Nah, ini kayaknya Kak Fit sudah lihat berhasil semua ya. Silakan kalian save gamesnya. Jangan lupa untuk di save ya. Nah, save-nya biasanya Kak Fit anjurkan untuk file ya. Save simpan ke file gitu ya. Nah, agar kalau misalkan lupa password, lupa username, Roblox-nya, kalian nggak bisa login. Nah, nanti filenya hilang. Nah, jadi Kak Fit anjurkan untuk disimpannya melalui file ya. Oke, begitu. Silakan disimpan dulu. Hari ini Kak Fit coba ringkas pelajarannya ya. Nanti, oh ini ada menambahkan dialog. Nah, ini. Jadi nanti setelah kalian belajar seperti itu, kalian nanti akan coba next selanjutnya bertahap ya dalam membuat game quest-nya ya. Genre yang terbaru adalah RPG ya, role playing game. Nah, nanti untuk selanjutnya kita belajar tentang serangan ya. Nah, nanti NPC-nya setelah bergerak-bergerak seperti itu, patroli. Nah, nanti NPC-nya tuh bisa memberikan damage ya. Artinya NPC-nya tuh bisa mukul kita ya. NPC-nya bisa mukul. Jadi kitanya akan berkurang darahnya dan nanti kitanya bisa mati gitu ya. Nah, jadi kayak Lego gitu. Lego berantakan, berhamburan. Nah, dan kita juga bisa memukul NPC-nya. Jadi NPC-nya tuh punya darahnya ya, punya nyawa dan karakter kita juga punya darah yang bisa dipukul sama NPC. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya juga kita akan coba membuat NPC-nya tuh mukul itu dia darahnya ketika mukul kita itu dia bisa one hit ya. Nah, jadi ketika NPC-nya mukul kita, kita sekali ketuk gitu ya, sekali pukul kita langsung modar ya, bisa ya. Nah, jadi bisa diatur tuh tingkat damage-nya. Nah, atau kita mukul NPC-nya, ketika kita pukul NPC-nya langsung modar. Nah, itu bisa ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan buat serangan. Karena kita sudah berhasil buat NPC bergerak, nah nanti upgrade-nya lagi itu NPC-nya bisa mengikuti kita dan dia ngejar-ngejar kita untuk mukul kita. Nah, itu akan seru banget ya pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini sudah cukup dari Kak Fit ya.
Jadi terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir, karena kita pelajarannya sudah selesai semua ya, dan clear, sudah kalian kuasai semua, dan tadi alhamdulillah sudah Kafid tes dan berhasil ya. Nah itu Kafid, salut buat kalian ya, karena sudah berhasil. Oke, untuk hari ini cukup dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait, pelajaran lagi atau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin, bisa melalui grup ya atau sekarang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Kak Vita akhiri? Gimana? Cukup ya? Kalau cukup dan sudah, nanti ini Kak share pertemuannya, jadi akan Kak share terus untuk sebagai bahan pelajaran kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita kembali normal, jadi kita ketemu lagi minggu depan ya, hari Rabu jam 7 malam, ya seperti biasa normal, oke? Nah dari Kak cukup, dari kalian juga cukup, terima kasih, Kak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, terima kasih ya. Dah.